Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini bagian yang kedua nih guys. Saya mau bahas mengenai artis fenomenal dari Hollywood, yaitu Rachel Weisz. Banyak banget film-filmnya yang bagus-bagus guys, yang harus kalian tonton. Ada yang drama, tapi juga banyak genre lain yang saya yakin kalian suka. Apa aja itu? Film terbaik Rachel Weisz bagian yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram Nonton Didek Film Didek Ijo, karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Foto-foto artis cantik, informasi mengenai film terbaru dan terbaik. Langsung aja kita mulai. Film terbaik Rachel Weisz bagian yang kedua. Dan film pertama ada Daniel tahun 2016. Film ini cocok bagi kalian yang menyukai film-film bertemakan hukum nih guys. Daniel mengangkat tema mengenai dua orang yang sedang bersiteru dalam dunia hukum, di mana salah satunya diperanin oleh Rachel Weisz. Ini dia Daniel tahun 2016. Berikutnya ada kisah cinta klasik berjudul The Deep Blue Sea tahun 2011. Film ini mengangkat kisah mengenai cinta segitiga nih guys, di mana seorang wanita yang sebenarnya sudah menikah dengan pria yang kaya raya, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan dalam dunia cinta nih guys. Ditambah ia sering diremehkan oleh sang ibu mertua, hingga akhirnya ia melakukan perselingkuhan dan ketahuan. Gimanakah selanjutnya? Berikutnya ada The Whistleblower tahun 2010 yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengungkap nih guys mengenai skandal yang terjadi di dalam PBB. Diceritakan mengenai Bosnia, negara Bosnia semasa setelah perang, di mana ada seorang polisi wanita yang mengungkap perdagangan wanita yang terjadi di negara tersebut guys. Dan ia menemukan bukti-bukti bahwa ternyata dalangnya adalah orang-orang yang ada di dalam PBB. So kalian harus nonton nih. Berikutnya ada The Fountain tahun 2006. Film ini mengangkat tiga cerita yang memiliki latar belakang waktu yang berbeda, namun diperanin oleh orang yang sama, yaitu Hugh Jackman dan juga Rachel Weisz. Diceritakan pada masa lalu ada seorang ratu yang meminta seorang prajurit untuk mencari The Tree of Life yang konon katanya bisa memberikan keabadian. Dan beralih ke masa sekarang, seorang suami yang ingin menyembuhkan istrinya, dan di masa mendatang seorang space traveler. Berikutnya ada Stealing Beauty tahun 1996 yang hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur guys. Gak cuma diperanin oleh Rachel Weisz, tapi juga diperanin oleh artis cantik Liz Taylor. Dan mereka masih muda-muda banget nih guys di tahun 1996. Bercerita mengenai seorang wanita muda yang cantik, di mana sepeninggal ibunya, ia kembali ke Italia demi mencari ayah kandungnya dan juga cowok yang pernah ia sukai dulu. Next ada The Mercy tahun 2017 yang merupakan film biografi nih guys. Film ini berkisah mengenai seorang pelaut amatir dalam upayanya untuk bisa mengelilingi dunia nih guys. Dan selama film ini kalian akan melihat bagaimana semua rintangan yang ia hadapi, kemudian kerinduan keluarganya, dan berbagai hal-hal yang benar-benar membuat upayanya ini tidak mudah guys. Berikutnya ada The Brothers Bloom tahun 2008. Selain Rachel Weisz, film ini juga diperanin oleh Adrien Brody dan juga Mark Ruffalo. Bercerita mengenai dua penipu ulung yang hidup berkecukupan dari usaha mereka untuk menipu orang-orang kaya, hingga kemudian salah satu dari mereka ingin hidup dengan benar nih guys. Hingga temannya yang lain mengatakan bahwa ia boleh untuk keluar sebagai penipu asalkan menjalankan misi terakhirnya menipu seorang wanita yang diperanin oleh Rachel Weisz. Berikutnya ada Swept from the Sea tahun 1997. Satu lagi film Rachel Weisz ketika ia masih muda banget guys. Tuh kelihatan cantiknya ya. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang dianggap aneh karena ia suka mengumpulkan barang-barang yang terdampar di pantai nih guys. Hingga kemudian ia bertemu dengan seorang pria yang terdampar
dan kemudian mereka berkenalan dan saling jatuh cinta. Namun ternyata kehidupan tidak seindah yang mereka bayangkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kalian bisa nonton film sedih ini guys. Berikutnya ada Complete Unknown tahun 2016. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang bekerja dalam dunia pemerintahan dan dia memiliki kehidupan yang sempurna bersama dengan istrinya nih guys. Suatu saat si pria ini mengadakan pesta dan ternyata hadirlah seorang wanita lain yang diperanin Rachel Weisz, di mana ternyata mereka pernah mempunyai masa lalu bersama guys. Bagaimana kisah selanjutnya? Ini dia Complete Unknown tahun 2016. Next ada Runaway Jury tahun 2003. Film ini berkisah mengenai persidangan yang dilakukan akibat sebuah kejadian di sebuah tempat pialang saham. Terjadi penembakan nih guys dan menewaskan 11 orang. Di mana salah satu istri dari yang tewas tersebut menuntut perusahaan saham tersebut akibat kelalaiannya guys. Ya, salah satu film dengan cerita yang agak berat tapi bagus guys, dan diperanin juga oleh aktor-aktor ternama. Berikutnya ada I Want You tahun 1998. Lagi-lagi nih guys, film Rachel Weisz yang masih muda dan hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Ya, film ini dikhususkan bagi kalian yang ingin menonton Rachel Weisz tampil dengan seksi guys. Film ini sudah agak lama guys, tapi harus banget ditonton bagi kalian para penggemar Rachel Weisz. Berikutnya ada About a Boy tahun 2002, dan di film ini Rachel Weisz tidak sebagai pemeran utama ya guys ya. Menceritakan mengenai seorang pria yang udah lumayan tua, di mana diceritakan ia egois dan tidak ingin melakukan apapun dalam hidupnya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang bocah yang masih 12 tahun dan mereka pun berkenalan dan menjadi dekat guys. Di mana diceritakan si bocah ini mulai perlahan bisa mengubah sifat si pria ini. Next ada Confidence After Dark tahun 2003. Film yang juga diperanin oleh Dustin Hoffman ini mengambil genre crime guys, alias kriminalitas. Dan bahkan di film ini bisa dikatakan salah satu film yang membuat Rachel Weisz tampil dengan seksi guys. So film ini juga hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Ini dia Confidence After Dark tahun 2003. Next ada 360 tahun 2011. Film romantis ini juga diperanin oleh Anthony Hopkins dan juga Jude Law guys, selain diperanin oleh Rachel Weisz tentunya. Menceritakan mengenai kisah beberapa orang yang tinggal di wilayah yang berbeda, namun mereka memiliki kesamaan kisah atau keterikatan kisah antara satu dengan yang lain. Ini dia salah satu film terbaik dari Rachel Weisz yang ringan yang bisa kalian nonton guys. And the last one ada My Blueberry Nights tahun 2007. Film ini juga dibintangi oleh artis-artis ternama lain guys, selain dibintangi oleh Rachel Weisz. Dan film ini juga hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur, karena banyak banget menggambarkan kehidupan malam ya guys. Dan lagi-lagi Rachel Weisz disatukan dengan sang aktor tampan Jude Law, dan selain itu ada Natalie Portman di film ini guys. Ini dia My Blueberry Nights tahun 2007. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Rachel Weisz bagian kedua yang bisa kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.